Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta Pekan Pendidikan Internasional Universitas Kristen Satyawacana yang diselenggarakan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Kristen Satyawacana. Dan di sore hari ini adalah sesi yang ketujuh dan juga sesi yang terakhir dari Pekan Pendidikan Internasional UKSW. Dan selamat datang untuk seluruh peserta dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh ISECers ya dan juga ISEC Local Committee di UKSW ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan sebelum kita masuk ke sesi daripada ISEC, ada beberapa ketentuan yang ingin saya bacakan seperti kegiatan PPI yang sebelumnya. Yang pertama adalah seluruh peserta wajib mengganti namanya atau merename sesuai dengan format sebagai berikut. Nama universitas asal, nama depan, dan NIM. Contohnya UKSW, JOS 11 2018 011. Yang kedua, seluruh peserta akan memasuki Zoom dalam kegiatan dengan dinonaktifkan atau di-mute mikrofonnya. Yang ketiga, jika peserta ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung menulis di kolom chat, atau jika ingin penjelasan lebih lanjut, bisa meminta izin kepada BKH UKSW untuk dapat diaktifkan mikrofonnya. Yang keempat, dimohon agar seluruh peserta tidak mengganggu jalannya kegiatan dengan menuliskan komentar yang tidak relevan atau tidak terkait dengan topik yang kita bicarakan di siang hari ini. Yang kelima dan terakhir, peserta wajib untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai untuk bisa mendapatkan link untuk mengisi form absensi dan evaluasi yang secara otomatis akan mengirimkan e-sertifikat ke email yang peserta inputkan di dalam form absensi dan evaluasi tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, info terakhir adalah ini kegiatan terakhir di mana kita akan membahas tentang ISEC, yaitu ISEC Talk, Virtual Road Trip to Vietnam, Cambodia, and Poland. Untuk itu, saya langsung menyerahkan sesi ini kepada ISECers. Oke deh, terima kasih banyak Pak Ryan untuk pembukanya. Dan sekarang kita masuk ke acara ISEC Talk-nya. Nah, selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Aku harap teman-teman sini semuanya kabarnya baik-baik aja ya, sehat-sehat semua. Nah, mau join acara ISEC Talk ini, dan selamat datang buat teman-teman semua yang udah hadir di ISEC Talk siang hari ini. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai acara ini, kita awali dulu dengan doa. Doa akan aku pimpin dengan iman Kristiani, dan teman-teman yang lain bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini, di Zoom ini. Kami akan memulai kegiatan ISEC Talk kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sertai acara kami dari awal hingga selesainya. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah apa yang akan kami bahas dapat menjadi wawasan dan dapat berguna bagi kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan satu ungkapan syukur kami, dan nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, next. Oke, tadi kan sebelumnya Pak Ryan udah ngomongin tuh beberapa rules yang teman-teman harus patuhi sama kegiatan ISEC Talk. Nah, aku juga bakal bacain beberapa rules lainnya yang aku harap teman-teman semua nanti bakal patuhi selama kegiatan ISEC Talk ini agar dapat berjalan dengan baik. Yang pertama di mana link Zoom akan dikirim 15 menit sebelum ISEC Talk dimulai. Peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara, dan peserta yang ingin memberikan pertanyaan bisa diketik di kolom chat tadi seperti yang tadi Mas Random bilang, dan jangan lupa untuk sebutkan nama pembicara yang ingin ditanyakan nanti. Nah, bagi teman-teman yang nantinya ingin menanyakan sesuatu lebih lanjut di luar dari Q&A session, bisa nanti ditanyain via grup yang telah disediakan. Bagi teman-teman yang hadir saat ini, diminta untuk mendengarkan dengan baik dan mengikuti games yang nantinya akan diadakan dan akan mendapat reward-nya.
reward ditunjukkan untuk satu pemenang utama yang akan langsung diinfokan. Nah, tadi itu adalah rules-rules yang aku harap teman-teman semua yang hadir saat ini bisa patuhi dengan baik agar kegiatan ASECTOK ini juga dapat berjalan dengan baik. Next. Oke. Ada pepatah yang pasti juga udah familiar buat teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, buat teman-teman semua nih yang belum kenal sama aku mau kenalin diri dulu. Namaku Theo Deshaino Winman. Tapi teman-teman bisa panggil aku dengan nama Theo. Aku dari Fakultas Psikologi Angkatan 2018. Di sini aku bakal jadi MC tapi nggak sendirian. Aku bakal ditemani dengan temanku namanya Kak Bunga, di mana kami akan menjadi MC untuk membimbing dan bisa dibilang kayak mengarahkan lah acara ASECTOK ini dari awal sampai selesai. Kak Bunga mungkin bisa saya hai dulu buat teman-teman semua yang hadir hari ini. Halo semua, nanti aku bakal nemenin Theo buat sesi-sesi lainnya. Jadi tungguin ya. Nah, itu tadi temanku Kak Bunga yang bakal nemenin aku jadi MC sama kegiatan ASECTOK ini, guys. Oke, next. Nah, sebelum kita bakal bincang-bincang banyak dengan speaker-speaker kita, aku mau ngasih penjelasan tentang ASEC dan Global Volunteer secara singkat buat teman-teman semua yang mungkin kebanyakan juga ada beberapa yang belum tahu tentang apa sih itu ASEC, tentang apa sih itu Global Volunteer. Jadi guys, ASEC ini adalah organisasi pemuda terbesar di dunia yang udah ada sejak tahun 1948. Tepatnya 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Nah, ASEC ini juga dibentuk ada tujuannya. Next. Nah, tujuannya ASEC itu untuk mencapai peace and fulfillment of humankind potential. Di mana targetnya ASEC itu adalah para pemuda-pemuda, yaitu seperti kita-kita ini. Nah, kenapa para pemuda? Karena para pemuda ini merupakan calon-calon melalui ASEC untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya tadi. ASEC menyediakan platform buat kita semua para pemuda ini dengan memberikan practical experience dan cross-cultural understanding agar kita sebagai para pemuda-pemudi ini bisa mendevelop leadership dalam diri kita. Karena menurut ASEC leadership itu penting dalam diri setiap pemuda untuk bisa mewujudkan tujuannya tadi agar dapat menjadi calon pemimpin dunia ke depannya yang lebih baik. Nah, teman-teman pasti di sini ada yang bertanya-tanya seperti apa sih nilai-nilai jiwa kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh para pemuda. Nah, di sini ada 4 poin penting jiwa leadership yang dibutuhkan oleh para pemuda menurut ASEC. Yang pertama itu ada empowering others. Yang kedua ada solution oriented, ada self-aware, dan juga ada world citizen. Oleh karena itu ASEC ini hadir nih di tengah-tengah, khususnya di tengah-tengah mahasiswa KSW kan, untuk ngasih kesempatan buat teman-teman dan aku dan kita semua untuk bisa ngembangin ke-4 poin penting ini, 4 poin penting leadership dalam diri kita dengan melalui platform Global Volunteer. Nah, Global Volunteer ini merupakan kegiatan volunteer yang teman-teman dapat ikuti dengan mengikuti kegiatan volunteer ke luar negeri. Nah, kenapa sih disediakan platform Global Volunteer ini? Agar teman-teman ini, kita sebagai pemuda ini bisa lebih sadar dan lebih peduli. Kalau ternyata di dunia tempat kita tinggal ini loh, banyak banget permasalahan-permasalahan yang udah kompleks banget terjadi. Nah, dan kalau kita juga bisa, dan juga kalau kita lihat di SDGs ini, 14 SDGs ini yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, dapat kita lihat bahwa permasalahan di dunia saat ini sedang dicoba untuk diperbaiki lah, untuk bisa mencapai dunia lebih baik, dunia lebih damai. Nah, oleh karena itu, ASEC hadir melalui Global Volunteer untuk ngasih kesempatan buat kita semua untuk bisa ikut mengambil bagian dalam mencapai salah satu SDGs itu lewat proyek-proyek yang teman-teman dapat pilih dari Global Volunteer. Selain itu juga ada berbagai benefit yang bisa teman-teman dapatkan dari Global Volunteer. Nah, itu seperti teman-teman itu bisa mengembangkan diri teman-teman, bisa lebih belajar cara menghadapi perkembangan dunia lebih maju di luar sana, bagaimana nanti teman-teman bakal bekerja sama dengan orang-orang yang punya latar belakang yang pasti sangat berbeda, belajar untuk keluar dari zona nyaman, bisa juga menjadi wadah buat teman-teman semua untuk mengembangkan serta mempraktekkan kemampuan berbahasa Inggris teman-teman. Bahkan lewat Global Volunteer juga teman-teman yang suka bergaul nih bakal bisa dapat banyak sekali koneksi dan teman-teman yang
teman-teman baru yang banyak banget dan tentunya dari berbagai negara. Dan masih banyak lagi benefit lainnya yang teman-teman bisa dapatkan lewat Global Volunteer. Nah, itu tadi tuh penjelasan yang cukup singkat tentang AIESEC dan tentang Global Volunteer. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai AIESEC dan Global Volunteer itu seperti apa, kita bakal ngobrol-ngobrol nih dan tanya-tanya dengan speaker-speaker kita yang super-super kece, yang udah hadir sama-sama dengan kita di acara AIESEC ini. Mereka ini bakal sharing sama kita semua tentang pengalaman mereka selama mereka mengikuti Global Volunteer di negara yang mereka tuju. Oke, buat yang penasaran speaker-speakernya siapa, aku bakal kenalin satu-satu. Yang pertama itu ada Sherin. Nah, dia ini merupakan exchange participant AIESEC Returnee dari Vietnam. Bagi teman-teman yang nggak tahu exchange participant atau EP itu apa, exchange participant atau EP itu kayak peserta yang ikut kegiatan Global Volunteer gitu. Next, yang kedua ada Monica, dia juga merupakan salah satu EP returnee dari yaitu ada Kak Winda, dia juga merupakan salah satu exchange participant di Poland. Kita aja ya, karena kayaknya tanpa berlama lagi kita langsung maaf kameranya baik. Udah pada siap belum nih untuk sharing ke teman-teman yang lainnya? Siap-siap dong. Oke deh. Kita langsung aja nih ya ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, aku penasaran nih dan kayaknya nggak cuma aku doang deh. Pasti teman-teman di sini juga yang hadir penasaran nih sama apa sih yang menjadi alasan teman-teman ini, Sherin, Monica, dan Kak Winda, memilih untuk mengikuti kegiatan Global Volunteer. Alasan yang buat kalian jadi kayak, oh aku harus ikut nih Global Volunteer. Itu apa? Bisa tolong di-sharingkan buat teman-teman semua. Mungkin dimulai dari Sherin deh. Oke. Nah, jadi halo semuanya, kenalin aku Sherin ya. Tadi udah sempat dikenalin sama Theo juga. Nah, jadi alasan aku untuk ikut Global Volunteer itu sebenarnya dimulai pada saat aku udah lulus SMA. Jadi pas aku lulus SMA, mau nyari kuliah tuh aku udah bilang pokoknya ke diriku, aku nggak mau punya experience tuh yang sama kayak yang dulu pernah aku rasain di SMA. Terus juga kepingin punya experience tuh yang kayak relasinya tuh cuma sama teman-teman satu fakultas, satu prodi, satu universitas tuh nggak mau. Tapi kepingin lebih wild, lebih luas lagi gitu loh. Untuk relasiku. Nah, makanya akhirnya pas aku masuk tuh aku dengar namanya tuh AIESEC dan aku cari tahu lagi karena curiosity gitu ya. Karena aku curious ini apa sih AIESEC, aku cari tahu lagi and found out akhirnya aku the first step that I took itu aku daftar dulu jadi membernya AIESEC. And thankfully aku diterima jadi member AIESEC sampai saat ini masih gitu kan ya. Dan sama kayak kalian juga aku dengar banyak banget kayak apa sih namanya kayak gini lah kayak testimoni gitu istilahnya dari para ITP returnee sebelumnya gitu kan ya. Nah aku nih sebagai member dari AIESEC tuh jadi kayak lebih ter-challenge gitu loh. Karena kan ini aku member AIESEC ya, istilah kasarnya lah aku menjualkan produkku ke kalian gitu kan. Nah makanya dari itu makanya kayak aku lebih ter-challenge kayak aku pokoknya mesti buktiin nih. Bener nggak sih yang gue promosin ke kalian, yang gue jualin ke kalian tuh bener apa adanya itu atau sebenarnya tuh gak sebagus itu gitu loh. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk ikut Global Volunteer ini buat membuktiin sendiri ini benar-benar worth it gitu sih sebenarnya alasannya. Oke deh, berarti kalau Sherin alasannya ikut Global Volunteer ini karena awalnya pengen new experience gitu ya, Sherin. Benar ya. Dan karena experience yang beda gitu. Ya, dan juga karena sebagai testimoni lah, sebagai anak AIESEC juga mau ngasih testimoni, nunjukin kalau Global Volunteer ini worth it loh untuk diikutin gitu ya Sherin ya. Iya benar sekali. Worth it gak kira-kira setelah ikutin Global Volunteer? Nanti dengar ceritaku aja, kalian coba nilai apakah itu worth it atau enggak. Oke, gitu. kita jawabannya buat kita semakin penasaran ya untuk selanjutnya ya. Oke, terima kasih ya Sherin ya. Siap.
Oke deh, selanjutnya aku mau dengar alasan dari Monica deh. Apa sih yang buat Monica pengen ikut kegiatan Global Volunteer? Eh, Alasan aku kenapa aku mau mengikuti Global Volunteer, ke luar negeri adalah impian aku dari dulu. Dan bukan cuma karena itu aja, karena alasan aku mengikuti Global Volunteer karena aku suka akan hal-hal baru, hal-hal yang belum pernah aku temui sebelumnya. Itu. Dan hal-hal baru seperti apa? Karena dengan kita mengikuti Global Volunteer, kita akan menemukan teman-teman baru. Kita akan saling bertukar pikiran dengan orang-orang di luar negeri sana. Dan kita akan belajar budaya mereka, kita juga akan belajar bahasa mereka, meskipun tidak terlalu fasih belajar bahasa mereka, tapi kita akan belajar sedikit-sedikit bahasa mereka. Dan juga aku sangat suka sama tantangan. Di Global Volunteer ini, kita tidak diajarkan cuma bersenang-senang doang, tapi kita akan dihadapkan dengan suatu tantangan. Dimulai tantangan dari di bandara, culture shock dari negara tersebut, tantangan bagaimana kita mendapatkan suatu masalah dan bagaimana kita harus mengatasinya. Itu yang sangat menarik bagi saya, dan menurut saya Global Volunteer itu adalah sesuatu hal yang menarik dan mempunyai dapat benefitnya, terutama untuk kurun waktu yang sangat mendukung juga, 6 sampai 7 minggu. Jadi saya bisa menggunakan 6 sampai 7 minggu itu pada saat saya berlibur Desember sampai Januari. Itu alasannya. Oke deh, berarti kalau dari Monica ini hampir sama juga ya, pengen dapat something new gitulah lewat Global Volunteer ini. Sama orangnya, Monica ini orangnya suka tantangan, makanya dia pengen ikut Global Volunteer. Itu ya Mon ya? Ya. Oke deh, makasih ya Mon untuk jawaban tentang alasannya ikut Global Volunteer. Next, kita akan dengar alasan dari Kak Winda. Kira-kira apa nih Kak yang membuat Kakak memutuskan untuk ikut Global Volunteer? Oke, kalau aku pribadi sih karena ini ya, waktu pas masuk UKSW tahun 2016 itu adalah masa-masa di mana ASEC selalu melakukan sesi, guys. Jadi ketika aku buka email itu ASEC. Ketika aku berselesai kelas dipromosiin ASEC. Jadi aku penasaran tuh. I have a really high curiosity about ASEC. Jadinya ya udah cari tahu ini apa sih ASEC ini apa. Nah setelah tahu, then I decided to make this statement. I have to go abroad. Aku harus keluar negeri. Soalnya udah ada platform seperti ini di kampus. Kenapa nggak pergi gitu? Nah setelah aku research itu juga, I find out that ternyata ASEC ini bisa membantu aku untuk develop myself gitu, untuk self development aku, yang pastinya berguna buat personal growth aku ya, untuk ke depan dan segala macam. Seperti yang tadi sudah dijelasin Theo, ASEC really values leadership. Mereka punya their own leadership assessment gitu, yang benar-benar bisa membantu kita untuk develop ourselves. Lalu seperti yang teman-teman lain juga, untuk memiliki a better cross-cultural understanding. Nggak usah jauh-jauh keluar negeri, kita ngomong Indonesia aja, kita udah berbagai budaya ya. Kita di kampus UKSW aja udah berbagai budaya. Tapi if we talk about Indonesia and Asia, we still have one common thing. Maybe not one, maybe some. Jadi that's why I want to challenge myself to, find something that out of my expectation. Kayak gitu. Mungkin sesuatu yang benar-benar beda. That's why I choose Europe. Lalu pastinya experience, pengalaman. Kayak gitu sih, Teh. Oke, berarti alasan Kakak ikut Global Volunteer ini bisa dibilang yang 5 poin di slide ini ya, kayak yang awalnya penasaran nih karena gitu ya Kak ya. Terus makin kepo, cari tahu dan memutuskan buat ikut Global Volunteer, dan juga pengen challenge diri biar untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik, pengen belajar lebih banyak lagi tentang budaya yang hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu Kak ya. Dan tentunya experience-nya juga penting gitu ya. Yes. Oke deh. Makasih ya Kak Winda untuk jawabannya. Yuhu. Oke deh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih.
Tadi kan kita udah dengar nih alasan Sherin, Monica, dan Kak Winda kenapa mereka memilih untuk mengikuti kegiatan volunteer. Nah, sekarang aku mau nanya nih, bisa dikasih tahu nggak sih negara mana yang kalian tuju selama kalian mengikuti kegiatan volunteer, dan kegiatan apa aja sih yang kalian lakukan selama ngikutin kegiatan global volunteer di sana, dan juga projectnya namanya apa tuh? Project apa yang kalian pilih selama global volunteer di sana? Bisa tolong di-share ke teman-teman semua yang hadir kali ini. Mungkin dari Sherin lagi deh. Aku mau dengar jawaban dari Sherin dulu. Oke, kalau dari aku seperti tadi udah sempat disebut juga sama Theo di awal ya. Aku ngakuin project di Vietnam. Ya lebih tepatnya lagi tuh projectku di Hanoi, di pusat kotanya banget. Nah, terus aku juga nama project itu adalah I Create Winter Camp The Impactors 2019. Projectku tuh ya tanggal 12 Desember 2019 sampai 22 Januari 2020. Nah, kayak tadi Theo juga udah sempat jelasin kan, kita tuh project di Global Volunteer di ISEC itu based on SDGs. Nah, untuk di projectku tuh kita SDGs nomor 8, Decent Work, dan juga 12 yang Responsible Consumption and Production. Nah, agendaku tuh ngapain sih? Coba next dong. Nah, agendaku itu pokoknya sebenarnya simple. Karena itu SDGs nomor 8 dan 12 kan ya. Nah, jadi situ kita total ada 8 IP, ada dari Indonesia, Korea Selatan, sama India. Nah, kita setiap IP itu dibagi menjadi tim leader dari masing-masing grup, yang isinya itu adalah nanti anak-anak dari SMP sampai SMA di Vietnam. Kita tuh dibaur sama mereka buat kita tuh ngelatih mereka seperti itu. Jadi di situ tuh aku bareng sama grupku as a team leader gitu ya. Situ kita harus membuatin nanti bisnis plan. Lalu bisnis plan-nya itu akan kita presentasikan di depan investor biar kita dapat investasi. Lalu hasil investasi yang kita dapatkan dari investor itu akan kita bukakan stand. Stand-nya itu kebetulan kita buka tuh pada saat Global Village. Di Global Village itu kayak nanti pada saat kami ikuti project biasanya ada yang namanya Global Village gitu ya. Itu biasanya setiap di akhir biar kalian tuh bisa berbaur, jadi semua culture diperlihatkan di banyak orang, di depan banyak orang, gitu kalian merepresentasikan negara kalian masing-masing. Tapi kebetulan untuk projectku ini kemarin, aku dan timku kebetulan dapat tugas untuk merepresentasikan budaya Vietnam. Jadi kita ngejualin hal-hal khas Vietnam, mulai dari permainan, makanan, dan juga barang. Kayak gitu. Nah, nggak sampai di situ doang, bukan cuma kita buat business plan, terus kita dapetin depan investor, kita dapat investasi, terus uangnya udah gitu aja gitu kan. Enggak, tapi setelah kita udah buka stand-nya, kita dapat uang balik, nah itu kita sumbangkan kepada panti asuhan yang mengurus disabled children, kayak gitu. Kalau kalian lihat di video, kalau ngeliat di fotonya gitu kan ya. Kayak gitu sebenarnya agendaku. Nah, which is ini sebenarnya challenge banget buat aku, karena aku ini anak HI, guys. Aku anak HI, tapi tiba-tiba ikut project yang disuruh buat bisnis plan gitu. Jadi pas pertama kali mikir tuh, pas pertama kali ikut kayak, aduh, ini gimana ya, nggak ngerti financial anything, tapi ya udahlah challenge aja gitu kan. Akhirnya kita challenge, and thankfully it's all going good ya, karena kita juga dibimbing sama Isaac dari sananya, dan juga anak-anak ini juga yang kayak not really zero gitu loh tentang pengetahuan tentang itu, tentang financial ataupun mereka, dan mereka punya juga pengetahuan itu dan mereka mau belajar gitu. That's one thing. Dan terus tantanganku kedua yang which is really big itu adalah pada saat aku wawancara dengan yang dari Vietnam ya, they told me kalau mereka tuh kepingin aku di sana tuh bukan cuma untuk ya udah kamu ngelakuin projectmu gitu aja, ngelakuin business plan bareng sama anakmu, not only that, tapi dia juga mau gimana aku bisa empowering anak-anak kelompokku untuk mereka tuh lebih berani melihat dunia yang sebenarnya gitu, gimana mereka bisa berbau dengan foreigner, berani berbahasa Inggris gitu, berani untuk mengambil challenge baru, kayak gitu sih. And thankfully banget juga karena anak-anakku anak-anak baik ya guys, jadi mereka berbau dengan sangat cepat dan juga baik gitu. Jadi kita tuh punya comfort zone untuk work kita yang enak banget, pokoknya comfortable banget satu dengan yang lain gitu sih. Kalau proyekku kayak gitu. Oke deh, berarti itu tadi ya udah diceritain sama Sherin apa yang Sherin lakuin di sana. Buat bisnis plan juga ya Sherin ya di sana ya untuk benar Global Village, mempresentasikan negara yang mereka pilih, negara yang mereka Vietnam ya kalau kamu negara tadi ya. Iya, kalau aku representasi Vietnam. Iya, kelihatannya seru banget di kegiatan-kegiatannya dari foto. Kita juga Sherin tadi jelasinnya semangat banget kelihatannya. Asik. Udah pas tahun banget nih soalnya nih, udah pas tahun banget harusnya kalau ya ini tahun ini, hari ini aku di Vietnam nih kalau mengikuti jadwalku kemarin. Kayak semangat, membara kalau gitu. Kalau nggak koronan ini ya kan? Iya, aku nggak corona. Corona. Oke deh, makasih ya Sherin ya untuk share kegiatannya di sana. Next, aku mau dengar dari Monica deh. Kira-kira apa sih Mon kegiatanmu selama Global Volunteer di negaramu itu?
Silakan Monica. Halo, Monica. Oh ya udah deh. Kayaknya speaker kita yang kedua Monica lagi ada gangguan jaringan ya teman-teman ya. Kita next saja, aku mau dengar aku dan teman-teman pasti pengen dengar dari Winda dulu deh. Winda, apa nih Kak kegiatan-kegiatan Kakak selama Global Volunteer kemarin? Oke. Jadi guys, kalau aku ya di Szczecin, Poland. Jadi di Eropa. Lalu untuk SDG-nya aku ambil yang nomor 4, Quality Education. Itu juga karena aku adalah lulusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi waktu itu aku lagi ngambil jurusan bahasa Inggris, pendidikan, so I choose Quality Education. Pertama aku apply for International Kindergarten 4.0 project, tapi setelah interview dan persiapan segala macam, they assign me to International Education 5.0 project. Jadi aku nggak ngajar anak-anak, jadinya ngajar high school students. Nah, untuk yang aku lakuin banyak banget ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tuh pasti nggak ada habisnya, kayak 1-2 jam ini nggak cukup gitu, asik. Jadi kalau di sana sih pastinya ngajar ya, karena quality education. Suaraku masih jelas nggak guys? Masih Kak, masih. Masih, oke. Jadi di sana ngajar, but the difference is kami tidak mengajar bahasa Inggris. Jadi mungkin pada bingung juga ya, ngapain coba quality education perginya ke Eropa? Banyak yang punya perspektif lain. Quality education harusnya ke tempat yang lebih membutuhkan ini dong, tenaga guru gitu. Nah, jadi semuanya balik lagi ke goals kita, guys. Kalau aku waktu itu goals-nya, I want to experience the working culture in Europe. I want to experience the cross-cultural understanding in Europe. Makanya aku pilih tetap Europe, kayak gitu ya. Nah, jadi di sana lebih mengajar tentang budaya. Bahkan anak-anaknya pun mostly nggak tahu tentang Indonesia, nggak tahu Indonesia di mana, Indonesia tuh apa gitu. Mungkin hanya 2% kali ya yang tahu gitu. Jadi di sana aku ngajar budaya, bahasa, tari-tarian, lagu-lagu juga kayak gitu. Jadi apa ya, lebih ke budaya gitu. Nah, waktu ngajar di sana pun kita bukan hanya satu sekolah, aku pergi ke 2 kota berbeda, yang satunya kota kecil, itu mereka sekolahnya asrama gitu ya, jadi tinggal di boarding house, lalu kita sama-sama tinggalnya sama-sama, lalu ke sekolah juga sama-sama, and then di saat itu juga aku punya kesempatan untuk ngajar anak-anak SD karena ditawarin tuh sama guru-guru di sana, ada SD di kota ini, mau nggak ke sana. So that was really a great experience karena ngajarnya benar-benar bervariasi ya. Jadi benar-benar challenge ourselves juga, myself kayak gitu. Lalu di sana juga aku melakukan Global Village. Global Village-nya agak berbeda ya teman-teman. Jadi kalau secara umum biasanya Global Village itu adalah saat di mana para IP mengenalkan budaya mereka secara terbuka. Nah, tapi waktu aku, Global Village-nya itu adalah kita pergi ke panti asuhan. Panti asuhannya pun itu hanya orang tua yang mengadopsi anak-anak. Lalu kita di sana mengenalkan budaya, main games, dan segala macam. But we cannot post our pictures with them. Jadi mereka punya regulasi bahwa anak-anak itu tidak boleh dipublikasikan. Seperti itu. So we keep that for ourselves. Kayak gitu. Jadi ya gitulah, kalau quality education pasti ngajar dan mengenalkan budaya untuk mereka. Depend on your projects. Oke, berarti kalau Begitu, Kak ini milihnya quality nomor 4 ya kayak SDGs nomor 4 ya kayak. Benar. Ngajar di high school tentang ini juga elementary school ya kayak tadi ya katanya. Iya, sempat itu sebenarnya nggak di projectnya ya, tapi cuma ditawarin aja, and I saw that as a good opportunity. Oh, mantap kali lah. Berarti kakak ngajarnya itu budaya, jadi represent Indonesia lah teman-teman yang ada di sana. Betul. Keren banget sih tadi Kak. Foto-fotonya juga kelihatan berkarisma sekali mempresentasikan budaya Indonesia ke orang-orang di Europe, di Szczecin. Siap. Oke deh, makasih ya Kak Winda untuk share kegiatannya di sana.
Oke deh, kita next ke pembicara kita yang tadi, Monica. Apa Monica udah hadir? Udah bisa? Kedengaran suaranya? Oh, kedengaran Mon, jelas. Silakan Mon. Oke. Untuk project aku mengambil SDG nomor 4 atau Quality Education sama kayak Kak Winda sebelumnya. Aku mengajar di Kamboja, terutama di Phnom Penh. Nama project aku yaitu Orkun. Orkun bahasa Kamboja yang berarti terima kasih. Mengapa mereka menggunakan kata Orkun sebagai kata nama project mereka? Karena mereka mau berterima kasih ada action partisipan yang mau mengambil global volunteer di negara Kamboja. Mengapa aku mengambil nomor 4 atau mengajar? Karena yang aku ngeliat di YouTube atau di sosial media lainnya, pendidikan di Kamboja sangatlah minim, terutama untuk sekolah dasar. Dan untuk kurikulum di Kamboja itu sangatlah unik. Kenapa saya bilang unik? Karena kurikulum untuk anak SD, untuk satu siswa atau setiap siswa, mereka diwajibkan untuk mempunyai 2 sekolah berbeda. Karena di sekolah pagi mereka hanya khusus belajar bahasa Inggris, dan setelah selesai jam 12 siang mereka akan pindah ke sekolah yang berbeda untuk belajar pendidikan dari Kamboja tersebut, pembelajaran umum dari Kamboja tersebut. Dan sebenarnya agak sedikit bingung belajar untuk mengajar di Kamboja, karena satu kelas itu tidak semua umur tuh sama, campur. Ada yang umur 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, itu bisa ditaruh di dalam satu kelas. Kenapa saya bilang bingung, sempat bingung cara mengajarnya. Tetapi saya sudah mendapatkan solusi di mana saya mengajarkan bahasa Inggris secara umum, bahasa Inggris yang umum kepada anak usia 12 sampai 14 tahun atau 15 tahun. Setelah saya memberikan materi, saya memberikan tugas, lalu saya pindah mengajar ke murid yang berusia 6 tahun secara private. Jadi secara langsung saya juga nggak menulis di papan tulis, tapi langsung mendatangin murid tersebut. Itu mengapa saya memilih Kamboja, dan itulah dari proyek saya, gambaran dari proyek saya. Terima kasih. Oke deh, berarti kalau Monica sama ya kayak Mon, SDGs-nya nomor 4 sama kayak Kak Winda ya, Quality Education. Iya, mengajar. Mengajar bahasa Inggris buat anak-anak di Kamboja ya. Nah, Iya. Ada unik juga ya ternyata ya sekolah di Kamboja itu ya, mulai dari yang satu kelas yang usianya itu beragam anak-anaknya, terus yang sekolah, dan mereka juga sekolahnya ada 2, maksudnya pindah dari jam berapa sampai jam berapa di sekolah ini, terus pindah sekolah ini. Itu setiap hari apa yang tadi kamu bilang ada 2 sekolah yang berbeda, yang dari sekolah ini dari jam berapa sampai jam berapa, terus kemudian pindah ke sekolah berikutnya untuk pembelajaran di Kamboja itu ya, Mon? Halo, Monica? Iya. Ya. Itu setiap hari kayak gitu ya, Mon? Iya, setiap hari. Setiap hari kayak gitu, 2 sekolah berbeda, dan itu diwajibkan. Wow, unik juga ya ternyata pendidikan di sana ya. Oke deh, makasih ya Mon ya untuk share-nya pengalaman kegiatannya di sana. Oke deh, tadi kita udah dengar alasan-alasan juga kegiatan-kegiatan speaker-speaker kita selama ngelakuin kegiatan volunteer di negara-negara yang mereka tuju. Sebenarnya masih banyak lagi sih pertanyaan dan hal-hal yang pengen kita tahu, yang pengen kita dengar dari speaker-speaker yang super wow kita yang hadir siang hari ini sama-sama kita ini. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang bakal kita tanyain, kita bakal ada sesi ice breaking biar kita lebih semangat lagi nih untuk ngikutin Isaac Talks yang siang kayak gini kan, jam-jam segini kan. Bakal ada teman aku yang bakal ngajakin kita semua buat seru-seruan bareng, buat have fun bareng. Langsung aja kita panggilin Epic. Silakan Pik. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang, Pik. Masih semangat ya? Tunggu, aku prepare dulu. Sebelumnya Bapak Marcelino boleh tolong stop share screen? Biar saya share screen. Oke, thank you. Sebentar. Oke, sambil aku siap-siap, ini aku sambil bacain ya cara mainnya. Ini kita sini mau main Kahoot. Nah, ini udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan belum ya? Udah, Pik, udah. Oke.
mau main Kahoot kan. Nah, ini nanti cara mainnya itu kalian harus cepet-cepetan menjawab. Semakin cepat kalian menjawab, semakin tinggi poin yang kalian dapat. Itu pertama. Kedua, nanti soalnya tuh ada di layar yang kita tampilin. Kemudian jawabannya tuh dari HP kalian. Jadi siapin internetnya kalian yang stabil. Dan ingat ini ada rewardnya. Jadi mohon maaf nih ya, kalau yang nggak stabil mohon maaf nih, kalian tidak berkesempatan mendapatkan reward, tapi jangan putus asa. Ya, kita tetap enjoy aja di sini, oke? Tunggu. Aduh nih internetnya agak begindang ya. Sebentar. Udah kelihatan semuanya tuh. Aku copy cek aja. Wait. Mantap ini Adel mandiri sekali ya. Belum di ini udah di ini. Join. Ayo yang lainnya bisa join. Mau kasih nama Mpok Nori, mau kasih nama siapa juga boleh lah ya. Jangan lupa masuk kahoot.it ya teman-teman ya. Oke. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Kalian harus ini persiapkan mental kalian karena ini persaingan ketat teman-teman ya. Cuma ada satu pemenang dari 200 bla bla bla. Oke, jadi kalian harus semangat. Oh, dia pakai NIM. Mancing ini. Makanya nyebutnya nanti saya gimana? Aduh. Yuk bisa yuk. Oke, semangat ini optimis nih orangnya. Yuk bisa yuk. Kita harus bisa. Harus semangat. Ini biar seru nih. Aku kencangin ini. Ingat ya teman-teman ya, semakin cepat kalian menjawab, semakin poinnya tuh semakin tinggi gitu. Oke. Semakin cepat kalian menjawab, poinnya semakin tinggi teman-teman. Oke. Sudah banyak ya. RR, Roro, Raden Roro, semangat Raden Roro. Yoksi, ini udah. Ayo yang lainnya mana ini? Masih ditunggu. Cepat. Waktu kita sangat terbatas. Ingat ya, kalian matanya harus membesar jadi 2, lihat ke layar dan juga lihat ke layar HP kalian atau layar laptop kalian untuk memilih jawabannya, oke? Jadi kalian lihat soalnya di layar sini, terus kalian ngecek di HP. Mana nih warna apa nih gitu, oke? Harus sportif ya, harus semangat. Ini Falah, pacarnya orang, aduh, pacar orang, jangan debut pacar orang. Ada yang bahasa Thailand juga apa nih? Ini saya gimana bacanya nanti ya? Oke. Ayo masih ditunggu 5 detik lagi. Gimana teman-teman? Karena ini sudah menunggu terlalu lama ya. Saya hitung sampai 5 ya. Nanti kalau yang belum kedapetan ini, mohon maaf ya, kalian kurang cepat gitu. Jadi nggak apa-apa. Nanti di lain waktu kita main-main lagi bareng-bareng sama Asikers yang lainnya, oke? Saya hitung sampai 5 ya. Permainannya akan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Start. Oke, mohon maaf yang belum join, jangan patah semangat, harus tetap semangat mereka sesi selanjutnya ya. Oke, yang pertama, apa sih Isaac itu? Oke. Siapa ini yang tadi tidak memperhatikan? Jangan bersedih, harus optimis. Kira-kira apa nih Isaac-nya apa? Banyak ya, cepet ya ini yang jawab ya. Apa nih Isaac nih? Oke, wow, 54 orang benar menjawabnya. Selamat kepada 54 yang lainnya. Yang fokus, ayo yang fokus. Oke, Isaac adalah International Youth Organization engaged in leadership, oke? Di kepemimpinan ya, teman-teman ya. Siapa nih yang menang? Eskanor, namanya keren ya. Eskanor masih memimpin ya, Eskanor ya. 2, goals-nya Isaac tuh apa sih? Ayo, goals-nya Isaac tuh apa sih? Ini tadi Theo udah jelasin ya.
MC kita yang paling cakep, yang jago banget nyanyi dan jelasin apa sih ini goals-nya gitu. Ayo. Oh, aduh, 33 orang benar menjawab. Achieve peace and improvement of humankind's potential. Betul sekali ini yang kuning-kuning. Selamat yang kuning-kuning ya ini. Siapa nih yang nomor 1? Nono memimpin. Ayo, Elskanur kok terkalahkan ini. Ayo. Apa yang dilakukan di Global Volunteer adalah bukan melakukan berdasarkan proyek SDGs. Benar atau salah? Benar atau salah, saudara-saudara? Ayo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 83 orang menjawab benar. Jawabannya salah, tapi itu benar. Yang benar adalah berdasarkan proyek SDGs. Betul sekali. Siapa yang memimpin? Nesa. Oh, terus berganti ya nih pemimpinnya ya. Kita lanjut. Siapa yang melakukan GV ke Poland? Apakah Epi? Saya doakan saja teman-teman ya. Apakah Sherin? Apakah Monica? Apakah Ananda? Ayo nih, siapa nih? 3, 2, 1. Oke, betul sekali. Saudara Ananda Windaniela Ontonik adalah yang berangkat ke Poland. Ini yang merah, biru, kuning yang fokus dong. Ayo, yang fokus. Oke, Nesa masih memimpin. Ayo. Ipi yang ke Kambodia. Itu milih SDGs nomor berapa? Baru aja dibahas. Kalau salah berarti tidur nih kalian ya, tidur nih. Ayo. Kesit ya ini jawabnya ya. Habis. Betul sekali, yang merah. Mereka, ini Monica ya tadi Kambodia ya. Dia pergi ke Quality Education SDGs-nya. Mantap, siapa nih? Arya Krishna memimpin. Ayo teman-teman yang lainnya, kejar. Masih ada kesempatan 2 lagi. Benar atau tidak ini? Presiden of Vice adalah Sherin. Betul tidak? Apa kalian memperhatikan? Betul atau tidak ini? Ya, betul sekali. 83 orang benar betul. Yang 50, ayo dong. Fokus. Melek. Oh, deh. Arya Krishna masih memimpin. Terakhir nih, guys. Aduh, ini perebutan ketat ini. BKH itu kepanjangan dari apa? Ini mengecoh ya. Jadi harus fokus kalian. Apa nih? Yang fokus, guys. Fokus. 2, 1, waktu habis. 87, betul. Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, bukan hubungan intern ya guys. Ini kalau intern mah per fakultas, jadi bukan urusan BKHI, ini internasional. Ingat ya guys, internasional. Siapa yang memimpin? Arya Krishna juara pertama. Selamat kepada Arya Krishna. Tunggu, kita stop share dulu. Arya Krishna bisa, mana nih Arya Krishna bisa ini? Halo dulu, thank you gitu. Selamat Anda mendapatkan GoPay Rp25.000 bisa buat beli Gojek. Itu ojek pentol. Gojek kan kasihan Pak Nadiem. Beli pentol, beli pulsa. Ini mana nih? Arya, ayo Arya halo dulu. Ya nggak mampang nih kameranya, videonya. Oke. Halo dia di kolom chat ya. Selamat Arya, nanti tolong menghubungi panitia ya Arya ya. Menghubungi panitia yang tadi udah ngomong di layar nih, ada biru-birunya gitu, kamu chat aja gitu. Kemudian aku juga mau ngomongin yang menang, kemarin kita sempat ada yang giveaway kan, yang di IG gitu, kalian pada nggak join ya, pada nggak tahu kan, kalian rugi guys, kalian ini juga menang Rp25.000. Pemenangnya adalah @Nindi Putri, agak rabun saya, ya ampun, @Nindi Putri Sariana. Oke. Di sini ada @Nindi Putri Sariana, nama akun IG-nya. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Nggak ada hangus, enggak. Tanda. Kamu selamat, kamu menang ya Nindi. Nanti kita akan hubungi kamu. Orangnya kayaknya cantik sih guys. Semua perempuan tuh cantik. Jadi
nanti Nindi kita hubungin, dia nggak ada di sini nggak apa-apa, tapi dia berhak mendapat karena dia ini goals-nya untuk SDGs-nya mau nomor berapa tuh keren gitu. Terus dia juga pengennya tuh, ya pokoknya banyak lah, ini keren dia jawabannya pokoknya ya. Gak apa-apa, pokoknya selamat untuk Arya dan juga Nindi. Nanti tolong hubungin panitia, kalau enggak nanti hilang loh. Jadi jangan lupa, semangat tepuk tangan. Selamat GoPay-nya, jangan lupa untuk buat beli jajan, biar sehat, biar nggak kena COVID guys, oke? Thank you semuanya, bye-bye. Semangat terus ikut sesinya ya. Bye. Oke, balik lagi sama aku. Tadi kan kita udah seru-seruan bareng nih sama Epic. Nah, kita lanjutin lagi ke sesi berikutnya. Buat Kak Winda, Monica sama Sherin udah pada siap belum nih? Siap-siap. Siap dong. Oke, kita kan tadi udah tahu nih dari sesi pertama, alasan-alasan kalian tuh ngikutin project tuh apa aja. Nah, nggak seru kalau kita cuma tahu alasannya aja kan. Nah, aku mau nanya nih, karena aku kepo, aku mau nanya tentang hal-hal apa sih yang menyenangkan selama kalian ngelakuin project di negara-negara sana. Boleh Kak Winda dulu, di Poland tuh kayak gimana sih, Kak? Oke, jadi kalau aku yang yay experience-nya itu rada-rada lucu, fun gimana gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat nih di screen, gambar foto pertama ya, itu adalah student-student aku waktu di Poland. Jadi mereka sangat suka mempermainkan kami. Wah, mempermainkan gimana? Jadi pada suka challenge para IP untuk pronounce some words in Polish. Jadi mereka kan ngomongnya bahasa mereka ya, Polish, dan itu adalah one of the most difficult languages in the world. Jadi teman-teman bayangin, mereka sangat bangga untuk bisa men-challenge kami ini. Jadi kadang-kadang tuh kayak lucu, kayak apa, tapi ya gitu deh, menurutku itu salah satu experience-nya sih. Jadi di kelas tuh kita ketawa-ketawa dan segala macam. Kenapa bahasanya susah? Karena mereka itu terlalu banyak huruf konsonannya dalam satu kata kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada Christmas celebration. Jadi ini adalah saat hari terakhir aku di sekolah pertama. Itu ada kayak drama-drama singkat gitu guys, yang jadi Santa Claus itu kepala sekolahnya, terus kita dibagi-bagiin coklat gratis. Jadi wah, seneng banget deh pokoknya, tapi ya coklatnya cuma satu guys, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Jadi terus itu yang di bawahnya ada Christmas celebration juga tiap kelas. That was my last day di kota kecil itu, Kalis Pomorski, dan kami pun diundang untuk Christmas celebration mereka. Nah, yang paling membedakan nih, salah satu yang paling fun juga itu adalah konser, nonton konser guys, yay! Jadi aku di sana nonton konser, tapi berbeda dengan kita di sini ya. Di sini kita pasukan ambyar, di sana mereka pasukan nasionalis. Jadi ini adalah konser dari band sekolah, gabungan antara guru sama students, lalu mereka menyanyi lagu-lagu nasionalis teman-teman. Jadi menurutku orang-orang Poland itu sangat nasionalis ya, karena mereka sangat menghargai perjuangan kemerdekaan mereka. Jadi mereka menyanyikan lagu, lalu dijelaskan juga. Jadi benar-benar keren lah, benar-benar berbeda dengan pasukan ambyar kita ini. Kayak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah yang paling disukai oleh anak-anak kos, yaitu makanan gratis. Nah ini guys, jadi kalau di projectku itu tulisannya, jadi kalau teman-teman apply project, teman-teman harus cek tuh detailsnya tentang project itu. Nah waktu punya aku itu projectnya terteranya mealsnya free 1 meal per day. But it turned out that I got 3 meals per day. Wah, luar biasa sekali memang sekolah ini ya, sangat kaya raya. Jadi pada saat itu aku dapat 3 meals per hari. Walaupun aku harus ke sekolah jalan kaki dari dorm ya, tapi nggak apa-apa, yang penting aku dapat makan gratis. Jadi sespesial itu IP di sana, mereka bahkan menyiapkan meja sendiri buat kami. IP-nya cuma 2 padahal guys, aku sama temanku dari China, dan semuanya enak-enak kayak gitu. Lalu yang pastinya nggak kalah menarik juga adalah karena aku pergi saat winter dan saat Christmas, so we got 2 weeks Christmas holiday, di mana kita harus jalan-jalan karena teman-teman ASEC di sana tidak menyediakan meals ataupun accommodations. And because we got the Schengen visa, jadi aku bisa keliling-keliling negara-negara yang ada di Eropa. Tapi nggak berhedon-hedon ria ya, karena
Yang penting menurutku yang penting aku jalan-jalan aja, nggak usah belanja-belanja yang nggak penting gitu. And another shocking yet fun experience adalah I found another winda di Poland, guys. Bisa dilihat ya di ini ya, ternyata ada winda lainnya di Poland. So, winda itu dalam bahasa Polish itu adalah lift. Jadi ketika aku ke sana aku bisa melihat winda di mana-mana. Dan semuanya juga kayak waktu itu pas aku bilang namaku Winda semuanya kaget. Loh, Winda? Kayak gitu. Tapi they pronounce it as Vinda karena W di pronounce jadi V. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang fun experience, yay experience pasti banyak banget sih. Kayak gitu. Itu yang bisa aku share saat ini. Gitu. Oke, seru banget ya. Udah dapet makanan enak-enak. Itu tadi gambarnya, aduh, bikin tambah lapar gitu kan. Siang-siang ini. Terus sama tadi bisa jalan-jalan ke Eropa. Dan bisa ngerayain Christmas di sana gitu kan. Nah, ini kita udah tahu dari Poland. Sekarang kita mau tahu nih dari Kamboja itu kayak gimana sih? Monica? Ya, untuk Yay Project atau Yay Experience aku, sedikit sama kayak Kak Winda, di mana aku mendapatkan tempat tinggal gratis, makan gratis, dan tadinya mereka bilang makan mereka hanya menyediakan 2 kali sehari, tapi mereka menyediakan jadi 3 hari sekali. Dan di mana di Kamboja, kepala sekolahnya sangat mempercayakan sekali murid-muridnya kepada saya, dan kepala sekolahnya juga memberikan saya 2 kelas yang saya akan bertanggung jawab dengan kelas itu. Dan juga pasti kalau di setiap sekolah kan ada kantin. Dan kepala sekolahnya bilang, kamu bisa mengambil apa aja yang ada di kantin ini, semaumu, sebebasmu, apa aja, kapan aja, maupun di luar jam kerja juga nggak apa-apa, ambil aja gratis. Dan itu sih yang paling enaknya, dikasih gratis. Dan jadi saya juga kan tahu kan mereka kan sana jualan, pasti ya cari duit juga kan, jadi nggak ngambil sepuasnya juga kalau butuh aja. Itu sih kalau dari experience-nya. Dan juga kita ngerayain Natal dan Tahun Baru bareng. Dan juga dari proyeknya tersebut kita ada Global Village. Global Village itu di mana setiap exchange partisipan dari Cina, Portugal, Slovakia, Vietnam, dan juga Hong Kong, Taiwan, mereka memperkenalkan budaya mereka, entah melalui dance, dari presentasi, makanan kepada kita. Dan juga kita para IP, exchange partisipan, kita biasanya mencicipi makanan dari teman kita yang berasal dari beda negara tersebut. Itu dari aku, experience-nya. Oke, sama nih kayak Kak Winda ya, bisa menggendut bareng, tapi beda negara, dan aduh enak banget tuh boleh ngambil makanan sepuasnya. Nah, terus buat Monica juga seru banget bisa nambah pengetahuan tentang budaya-budaya luar baru dan nyobain makanan enak gitu kan. Nah, buat Sherry nih, ada apa aja nih Sherry di Vietnam setelah tadi yang lain makan-makan terus? Oke, kalau aku di Vietnam kemarin tuh banyak banget ya kalau ngomongin tentang experience tuh banyak banget, sampai kayak kalau ngomong tuh kayak butuh waktu sampai sehari gitu baru bisa selesai gitu semua experience yang dikeluarkan gitu ya. Tapi maybe ada satu hal yang aku iri banget dari Kak Winda dan Monica. Mereka dapat makanan gratis, sedangkan aku proyekku tidak menyediakan makanan gratis, guys. Tapi aku take positifnya aja ya, mungkin gara-gara dengan tidak sediakannya makanan gratis untuk proyekku, jadi aku bisa eksplor lebih banyak lagi makanan khas Vietnam gitu. Satu hal positifnya. Karena aku biasanya kita dapat makanan gratis, udah males tuh kayak belanja keluar gitu kan. Ya udah dapat makanan gratis, mendingan gue pakai buat apa gitu kan ya. Tapi kalau aku jadi lebih banyak eksplor makanan khas Vietnam gitu kan ya. Satu hal. Nah, terus kalau untuk kalian yang suka makanan pisang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini, untuk breakfast itu aku dapat makanan gratis sebenarnya. Tapi oleh dengan pisang, jadi roti dengan pisang, roti dengan pisang. Sampai suatu saat, karena aku tinggal hampir 2 bulan di sana, tuh saat tuh aku kayak, oke, aku udah muak banget makan pisang, nggak mau makan pisang lagi itu. Jadi malamnya aku bilang kayak gitu, tiba-tiba paginya aku turun buat makan breakfast, nenek-nenek yang jaga di situ ada nenek-nenek kan, dia tuh yang jaga yang bantuin kita di sana tuh, tiba-tiba dia ngasih aku pisang 2 biji, guys. Kayak padahal aku udah bilang aku tidak mau makan pisang lagi, tiba-tiba pagi-pagi kasih makan pisang 2 biji coba. Akhirnya aku kasih lah ke temanku. Itu salah satu experience ya. Terus experience-nya lagi tuh mungkin beda sama Kak Winda dan beda sama Monica.
kan mereka tinggalnya bisa tuh, IP-nya bisa tinggal di mana, nggak tinggal bareng kayak gitu kan. Tapi kalau untuk aku, kita total 8 IP, kita tinggal bareng di satu hostel. Jadi kita tidurnya mau tidur bareng, mau bangun juga ngeliat lagi bareng kayak gitu kan, sampai bosan kadang-kadang kita ngeliat kan ya. Tapi akhirnya jadi family, bener family gitu loh kita, gara-gara IP-nya selalu ketemu bareng, kemana-mana bareng, nggak pernah pisah. It's make us like a family gitu. Terus AJ experience-nya lagi banyak banget, mungkin ini deh. Jadi aku tinggal pas di kotanya banget, di Hanoi Old Quarters namanya. Itu di bagian Old Quarters ya. Dan itu adalah pusatnya para turis. Jadi kalau kalian bilang itu kayak kutenya Vietnam kayak gitu. Kalau kalian pernah ke Kute, karena Kute itu isinya lebih banyak kan turis kan daripada orang aslinya, karena sama kayak di Vietnam di Old Quarters ini lebih banyak kan turis. Nah di situ banyak banget turis, dan setiap Jumat Sabtu Minggu itu kita always Car Free Day. Nah selama kita Car Free Day itu ada banyak orang banget jualan, terus juga ada free party biasanya setiap malam. Setiap malam satu kita kalau ada free party, mereka bakal ngundang artis-artisnya Vietnam. Lalu mereka akan tampil di party tersebut bebas, siapapun bisa ikut. Dan juga di sana itu, karena Jumat Sabtu Minggunya itu kita Car Free Day, itu ada orang yang cover dance K-pop di tengah jalan, ada orang main permainan khas Vietnam, ada kalau aku biasanya nggak bisa dance K-pop ya, jadi aku biasa nimbrung sama kayak kakek, kita main nari salsa gitu malam-malam di tengah jalan kayak gitu. Itu ya experience banget kan gitu. Terus juga tadi kan aku kan ya experience lain itu juga pas kita lagi ngelakuin project tuh ya banget loh, kita ketemu, kayak aku ketemu dengan anak-anakku, kita ngelakuin project bareng-bareng, kita bercanda bareng, kita ada juga 2 days 1 night camp, jadi kita camping bareng di suatu tempat di luar Hanoi gitu, kita camping bareng, itu kita having fun bareng-bareng, main game bareng-bareng, pokoknya seru banget. Jadi pokoknya kalian nggak usah khawatir, kalau kalian misalnya khawatir, berarti kita di sana itu selalu cuman yang namanya itu ngelakuin project aja. No, kita tuh always have time for ourselves. Kita juga punya waktu untuk diri kita sendiri. Nggak yang dari Senin sampai Minggu, nggak juga dari pagi sampai malam tuh kalian yang namanya itu ngelakuin project. Jadi kalian bakal ada waktu untuk kalian having fun sendiri. Dan juga kalau untuk aku sendiri kemarin, Isaac dari Vietnamnya tuh menyediakan yang namanya itu Hanoi Tour. Jadi kita bareng-bareng, kita buat poetry bareng, terus kita juga foto pakai Audai, baju khas Vietnam, jadi kita foto pakai baju khas Vietnam, di situ kita photoshoot, yang lalu nanti foto kita akan dipampang lagi oleh yang dari Vietnamnya, seperti itu. Nah, satu hal pencapaian besar juga dari EPP, Exchange Participant yang kemarin kita berdelapan, itu kita jalan-jalan ke Halong Bay, guys. Which is really, really fun. Kita habisin waktu sebelum, itu exactly tanggal 31 Desember, jadi itu udah deket banget sama yang namanya itu tahun baru kan. Jadi kita tahun baru, kita paginya itu kita ke Halong Bay, lalu malamnya kita party di Hanoi Old Quarters. Seperti itu sih, banyak banget ya experience yang nggak bisa sampai gitu semua, sedih gitu saya. Oke, dapat makanan gratis juga nih, meskipun cuma pisang doang ya. Udah nggak usah ditanya ya. Terus sama bisa eksplor tempat di Vietnam, dan juga kalian sama-sama bisa party, meskipun partinya tuh beda-beda gitu kan. Nah, tadi kita udah dengerin dari tiga-tiganya itu pengalaman-pengalaman seru dan menyenangkan. Sekarang aku mau nanya nih, nggak afdol, cuman seru-serunya. Shared experience apa aja sih yang kalian udah alamin selama di sana? Dari Kak Winda nih yang jauh di Poland, apa aja nih Kak kendalanya? Oke, kalau ngomongin shared experience, kalau aku sih yang paling menyusahkan itu ya. Jadi aku sangat langganan kesasar, guys. Dari awal berangkat, masih di bandara pun udah kesasar. Jadi aku kan transitnya di Changi, lalu aku transit lagi di Munich ya, di Munich di Jerman. Karena bandara mereka sangat gede-gede ya, jadi aku terkadang salah gate atau ikut rombongan yang salah dan segala macam. Jadi ya gitu, sangat sering kesasar. Lalu juga pas sampai di tempat aku project, kan dua minggu pertama aku itu kami ke kota kecil ya, jadi bukan di Szczecin-nya, jadi kami ke Kalisz Pomorski, itu harus naik kereta, guys. Naik kereta dan ternyata kami salah kereta. Tentunya bisa bayangin salah kereta, terus gimana? Ternyata yang di dalamnya juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris, yang muda-mudanya juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ya udah deh, langsung turun aja di stasiun yang ada gitu. Untungnya ternyata tempatnya nggak jauh gitu dari tempat project yang kota Kalisz Pomorski ini. Jadi kami bisa dapat ada taksi gitulah, sejenis taksi gitu.
Padahal itu udah malam. Kalau pas winter itu kan cepet banget ya gelapnya ya teman-teman. Jadi itu udah gelap banget dan itu bukan stasiun yang apa ya, yang rame. Jadi nggak ada orang, maksudnya orangnya mungkin 1-2 orang aja gitu. Jadi kalau aku lebih banyak kesasarnya sih hari pertama pergi sekolah itu kan perginya pagi banget ya. Jadi masih gelap juga, terangnya tuh mungkin jam 8, setengah 9. Kami perginya jam 7, masih gelap. Pas gelapnya itu kan gelap ya teman-teman jalan. Pas balik udah nggak tahu tuh ini tadi lewat yang mana ya. Jadi hari pertama sekolah pun kami kesasar pulangnya padahal cuma jalan kaki aja guys. Astaga, gitu deh. Pokoknya lebih banyak kesasarnya. But sangat bersyukur karena dari situ bisa develop my leadership skills yang tadi di value sama ASEC. Jadi lebih solution oriented, lebih bisa self aware. Oh, berarti kalau aku dapat ini nih, masalah kayak gini, aku harus ngapain ya? Karena we have to survive. Kita nggak bisa bergantung sama yang lain kan guys, kita harus survive. Jadi langsung deh mikir tuh, otak jadi langsung mikir. Terus lebih aware lagi, oh ternyata aku tuh nyamannya kalau seperti ini, kalau kayak gini tuh sangat menyusahkan atau gimana. So get to know myself better and be more solution oriented. Itu. Oke, nyasar-nyasar mulu nih ya, apalagi bukan di Indonesia. Dan di sana baca jalannya juga susah, jadi aduh, kalau aku sih pasti PR banget itu. Tapi keren karena sudah menemukan solusinya dan makin develop gitu kan, mendevelop dirinya. Nah, ini dari Poland kayak gitu. Sekarang aku mau nanya nih sama Monica. Di Kamboja tuh kayak gimana aja sih, Mon, kesulitannya? Sebenarnya untuk sheet experience tuh ada, tapi bukan termasuk sheet project-nya. Kalau sheet experience-nya, jadi di projectku, kebanyakan di sana tuh orang Cina, Hong Kong, Taiwan. Mereka yang paling banyak, dan yang lainnya berasal dari Portugal, Slovakia, Vietnam. Nah, jadi kenapa aku bilang sheet experience? Karena di malam terakhir aku berada di Kamboja, di sana aku mengadakan kayak pesta perpisahan gitu, kayak farewell party gitu. Pada saat kita lagi ngumpul-ngumpul, mereka tuh kayak tiba-tiba memakai bahasa mereka sendiri. Untuk khususnya orang Cina, Hong Kong dan Taiwan kan bahasanya orang Hong Kong sama Taiwan itu kan sama lah ya, bisa dimengerti. Jadi mereka memakai bahasanya mereka. Dan kita juga yang lainnya bingung kok mereka kenapa ya pakai bahasanya mereka. Dan aku sama para IP lainnya kayak ngerasa tersinggung karena mereka kayak ngomongin kita nggak ya, mereka ngomongin apa ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke luar negeri, bahasa yang harus dipakai cuma bahasa Inggris. Dan juga ternyata kenapa mereka pakai bahasa mereka, aku baru paham karena salah satu orang dari Hong Kong, mereka kayak adu pendapat gitu tentang politik, dan mereka membahas tentang politik. Jadi kalau kita membahas politik itu kan kayak bisa merusak hubungan pertemanan kita kan. Dan juga jadi kayak sekedar informasi, kayak misalnya negara Cina, Hong Kong, Taiwan, jika mereka ada masalah politik di negara mereka, itu sampai turun-temurun ke warga negaranya. Sama seperti kayak teman-teman saya. Jadi waktu mereka ngomong salah, jadi akhirnya mereka kelahi lah. Salah satu dari mereka tuh karena udah kesel dan meninggalkan pesta yang saya udah buat itu. Itu kayak sedikit kecewa karena malam terakhir yang harus menjadi bagus akhirnya jadi berantakan, dan kayak sedikit nggak ada harapan gitu sama mereka. Itu aja sih kalau sheet experience-nya karena bahasa. Oke, berarti nggak enaknya di kayak gitu ya, Mon, ya, karena individunya yang mencampur-campur project sama politik gitu kan. Harusnya nih kalau yang politik ikutnya MUN ya, Mon, ya, bukan dijauhkan. Iya. salah project, dia harusnya ikut MUN gitu. Nah, mau nanya nih ke Sherin, di Vietnam tuh apa aja? Apakah ada unsur-unsur politik seperti tadi atau gimana nih? Oke. Kalau aku sendiri, aku paket komplit, guys. Jadi sheet experience yang dialami Kak Winda, aku alami juga. Dialami Monica, aku juga alami. Cuman mungkin kalau untuk masalah politik, di Vietnam itu mereka, they don't really talking about politik itu freely. Gitu. Mereka nggak bisa ngebahas politik secara bebas, karena mereka kan sosialis komunis gitu kan. Jadi mereka nggak free untuk
mengeluarkan pendapat mereka tentang politik. Jadi mereka benar-benar close banget, dan kita juga di sana hati-hati banget ngomongin kalau mereka tuh komunis. Jadi kita kayak itu loh yang negara ini selalu pasti gitu, nggak pernah kita selesaikan komunis kayak gitu. Karena politik is a little bit sensitive kalau untuk di Vietnam kayak gitu. Nah, tapi kalau shit experience-ku, kayak tadi Kak Wina nyasar, totally aku juga pasti nyasar, guys. Di minggu pertama tuh aku nyasar, tapi untuk cuma sekali doang. Terus juga shit experience-ku tuh di hari pertama banget, kan aku nyampe malam. Besok paginya aku udah jalan-jalan nih kan, udah nggak sabar gitu kalau nyampe negara di luar negeri itu, masa nggak jalan-jalan gitu kan. Kita langsung jalan-jalan keluar ke serempet mobil. And I tuh kalau mereka, biasanya kita kan di Indonesia, kalau kita ke serempet mobil, pasti orang dari mobil turun, minta maaf gitu kan ya. Tapi kalau saya tuh nggak, mereka cuma kayak dari mobil gini-gini doang nih, gini-gini doang, nggak ada say sorry or anything, cuma gini-gini doang, terus mereka jalan lagi. Nah itu shit experience yang aku hadapi langsung gitu, baru-baru awal banget gitu kan. Terus juga shit experience yang aku alami itu, maybe kalau kalian tahu, karena kita foreigner ya, kita datang ke negara orang, kita sebagai foreigner, itu hal yang biasa juga kalau kita tuh harganya biasanya lebih dimahalin pada orang-orang lokal. Karena itu juga terjadi di Indonesia kan, biasanya foreigner dikasih harga lebih mahal. Dan situ aku juga terjadi gitu loh. Jadi kalau kita makan di tempat makan yang harganya itu tidak terpampang secara langsung di depan gitu kan, biasanya mereka ada itu kan papan-papan isi nama makanan dan juga harga. Nah biasanya kalau nggak kayak gitu tuh kalian bakal dapat harga lebih mahal. Kayak waktu aku sempat makan, temenku yang dari Vietnam, they got 25,000 VND harganya, tapi kalau untuk aku 50,000 VND. Itu perbedaannya 50% kan, 25.000 VND juga kita bedanya gitu kan ya, untuk foreigner dan lokal seperti itu. Dan tambahan satu lagi yang membuat aku dengan Kak Winda dan Monica tuh lebih komplit dan lebih lagi gitu pokoknya shit experience itu adalah aku harus berkeliling 5 rumah sakit di Vietnam, guys. Itu gimana ceritanya bisa keliling 5 rumah sakit di Vietnam? Karena ada salah satu teman kita IP Indonesia itu yang jatuh sakit di sana. Sakit at that time, dan aku ingat banget tuh jam 2 pagi, kita IP Indonesia baru selesai ngerumpi di bawah di living room hotel, kita baru selesai ngerumpi, terus kita udah capek, kita mau naik mau tidur, tiba-tiba ada yang blak satu pingsan. Kita bawalah ke rumah sakit pertama dengan rekomendasi dari pihak hostel. Sok banget hotel yang hostel guys. Dari pihak hostel dibawa ke rumah sakit yang direkomendasikan. Ternyata rumah sakitnya itu pertama cuma khusus untuk permasalahan tulang. Jadi kalau ada tulang patah, ada tulang retak, nah itu ke situ. Terus juga yang kedua, alasannya itu juga karena dokter dan susternya nggak bisa bahasa Inggris. Lalu kita lari pindah ke rumah sakit yang kedua. And shit lagi, rumah sakit kedua tuh nggak mau melakukan treatment pertama karena mereka nggak bisa bahasa Inggris dan nggak bisa komunikasi dengan baik dengan kita. Nah, itu nggak pernah terbayang oleh diriku ya. Tiba-tiba aku jadi mak-mak barbar Indonesia gitu ya. Di ruang UGD tuh buat keributan gitu kayak, why kenapa nggak bisa gitu loh? Kenapa nggak bisa temanku dikasih pertolongan pertama di sini gitu kan ya? Apalagi dia punya penyakit asma akut, and it's really like, oh my god, it's really nervous for me. Kayak lu nggak senervous apa lu kalau ngadepin temen lu punya asma akut dan tiba-tiba dia sakit pingsan di negara orang gitu kan ya. Udah kepikiran ini kalau anak mati di sini gimana gitu kan ya. Kind of that thing gitu loh. Maksudnya akhirnya di rumah sakit kedua nggak bisa dapat pertolongan, dan kita pikir ya udah deh daripada kita buang-buang waktu di rumah sakit kedua gitu kan ya, teman kita nanti nggak dapat pertolongan, jadi kita pindah ke rumah sakit ketiga sesuai yang di rumah sakit kedua. Sampai rumah sakit ketiga, ternyata wow, security-nya bisa bahasa Inggris, guys. Admisi bisa bahasa Inggris, suster bisa bahasa Inggris, dokter bisa bahasa Inggris. Tapi masalahnya adalah biaya, karena biaya mahal banget. Jadi akhirnya kita di rumah sakit ketiga dipindahin ke rumah sakit keempat, and thankfully kita dapat yang namanya itu pertolongan di sana, walaupun dokter susternya nggak bisa bahasa Inggris banget, tapi mereka bisa yang namanya itu sedikit berkomunikasi, kita bisa lebih gampang dan mereka mau menangani kayak gitu. Terus kita pikir di rumah sakit keempat tuh akan udah selesai lah perjuangan kita mencari rumah sakit. Ternyata enggak, di jam 12 siang, jadi dari jam 2 pagi nih ya, sampai jam 12 siang itu kita dapat informasi teman kita ini nggak bisa dirawat di rumah sakit keempat ini. Kita mesti pindah ke rumah sakit kelima karena rumah sakitnya penuh di rumah sakit keempat. Jadi kita bawa lagi pindah ke rumah sakit kelima. But for you guys, kalau kalian khawatir gitu ya, kalau kalian misalnya nanti ke sana, terus ngalamin hal yang sama, aku kasih kalian 2 rekomendasi. Pertama, sebelum kalian berangkat, hubungi aku dulu, tanya nama rumah sakit apa aja yang aku kunjungi. Atau yang kedua, kalian tuh sebenarnya nggak usah khawatir, karena ISEC dari Vietnamnya bakal ngebantu kalian. Cuman pada saat itu kan jam 2 pagi nih kejadiannya ya. Dan biasanya people tuh udah pada masuk dreamland-nya mereka, udah dalam mimpi mereka udah kayak ketemu opa-opa Korea gitu kan ya, udah main drama apa, main film apa gitu dalam mimpi gitu kan ya, atau ketemu hantu di dalam mimpi gitu kan. Tapi ini karena jam 2 pagi mereka masih tidur, jadi agak sedikit susah untuk dihubungi. But kita dapat pertolongan dari mereka tuh jam 4, dan itu profesional banget, karena aku pikir mereka nggak mau datang kan. Karena jam 4 pagi, jam 3 dan datang jam 3 pagi tuh mereka datang untuk membantu kita kayak gitu sih guys. Jadi nggak usah khawatir.
Dan dari sini tuh ada banyak banget hal yang bisa aku ambil. Kenapa aku bilang banyak hal bisa diambil? Karena pada saat kalian menghadapi posisi kayak gini, kalau Indonesia kan enak ya, kalian bisa ngomong ke bahasa Indonesia lancar gitu kan, dokter bisa ngomong ke bahasa Indonesia, tapi di sana tuh kalian nggak bisa, dan kalian akan namanya itu lebih dipacu untuk solution oriented-nya, dan situlah aku dapat, wah ini solution oriented tuh kena banget nih, sesuai yang dibilang Isaac nih, solution oriented kena banget gitu kan ya, itu system experience, pokoknya paket lengkap dan lebih-lebih pokoknya paketnya. Nggak pernah saya aku dengar IP return yang keliling rumah sakit guys. Jadi itu sih set experience-ku. Tapi beneran deh, dengan set experience malah membuat GV kali itu tambah worth it. Pokoknya dengan set experience ini tambah worth it. Oke, berarti aduh jadi sharing tuh paket komplit banget ya. Semuanya dapat gitu. Segala jadi ibu-ibu rempong yang apa namanya Indonesia banget tuh udah dijalanin ternyata di sana. Nah, buat Udah kayak punya teman-teman anak, padahal belum punya anak gitu kan ya. bener kayak nganterin anak ke rumah sakit sendiri, rempong banget. Nah, tadi kita udah dari sesi pertama sama 2 pertanyaan di sesi kedua ini, kan udah banyak banget nih insight-insight baru dari speaker-speaker kita. Boleh banget buat teman-teman di sini, audiens-audiens di sini, buat nanya ke speaker kita dan disertai dengan pertanyaan untuk siapa. Jadi kalian bisa tanya ke kolom komentar. Nah, pertanyaan terakhir nih buat speakers. Worth it atau enggak sih? Dalam satu kalimat aja ya, tapi boleh deh nanti kalau mau dijelasin. Worth it nggak sih kalau kita tuh mau project ke luar negeri melalui ISEC? Boleh Kawinnya dulu? Okay. So personally speaking, I will say everything worth my money, my time, dan juga 2 minggu absen aku kuliah waktu tahun 2019. Karena kan itu Desember Januari ya guys, jadi aku absen 2 minggu and semuanya totally worth it. Jadi apa ya, bener-bener aku nggak rugi apa-apa. I bener-bener apa ya, gimana jelasinnya ya, pokoknya gitulah ya guys. Jadi pesanku untuk teman-teman semua yang di sini, try it now or you'll regret it. Save your money. Mau alasan kita nggak bisa bahasa Inggris atau kita nggak punya duit atau gimana, itu sebenarnya bukan alasan ya. Itu bisa kita cari solusinya. Jadi for you guys yang pengen banget ikut, yuk ikutlah kayak gitu. Ada satu hal menarik yang aku dapatkan saat kemarin ikut sesi Australian Award Scholarship dari Pekan Pendidikan Internasional BKHI. Siapa aja yang ikut di sini, ada nggak yang ikut? Jadi ada satu student yang nanya ke pengurus AAS ini, kalau fresh graduates bisa nggak apply atau harus punya minimal 2 years volunteering experience kayak gitu. Lalu pengurusnya bilang, fresh graduates are welcome to apply gitu. Nggak ada batasan dan nggak ada syarat khusus. Tapi harus diingat saingannya untuk scholarship-nya itu banyak. So you have to have something or a lot of things that are different from others gitu. Jadi harus ada sesuatu yang bisa kita jual dari diri kita. Dengan apa? Dengan yang pastinya join various events, various activities. Dan AIESEC adalah salah satu yang bisa teman-teman lakuin. Because AIESEC is a really well-known youth international organization. Jadi kalian, apa ya, AIESEC itu bukan kaleng-kaleng lah istilahnya. So it's really, I really recommend everyone to join AIESEC and also to do global volunteer through AIESEC. Karena I have already experienced it and I can say that you will you will feel the same as what I felt today, kayak gitu. Bahkan sampai saat ini masih pengen aja ikut, kayak gitu. Oke, berarti diinvestasikan ke global volunteer tuh menyenangkan ya buat masa depan dan jangka panjang juga. Nah, betul, we have to invest in ourselves, bener banget Bunga. Oke, nah ini aku mau kepo nih sama Monica. Worth it nggak sih, Mon, kalau kita ngikutin GV ke Kamboja? Menurut aku itu worth it banget. Kenapa aku bilang worth it?
kayak kapan lagi aku bisa dapat project global volunteer yang tempat tinggal gratis, makan gratis, makan 3 kali sehari gratis, mau jajan juga gratis. Aku juga mendapatkan 2 sertifikat, 2 baju. Aku juga bisa mendapatkan banyak benefit. Satu lagi, ini benefit yang paling sangat berharga, di mana aku mendapatkan 1 sertifikat atau surat rekomendasi. Itu surat rekomendasi itu yang mempermudah aku untuk mendapatkan pekerjaan untuk kedepannya. Dan juga sama seperti yang kayak Kak Winda udah jelaskan tadi, jangan khawatir mengenai masalah kayak uang atau bahasa Inggris. Itu kita bisa menemukan solusinya jika kita niat dan juga berusaha. Dan jangan lupa kita juga berdoa. Karena aku juga sama kayak gitu seperti dulu. Aku kayak bermasalah dalam keuangan juga. Tapi karena niat dan usaha kita, akhirnya aku bisa mengikuti 2 kali global volunteer. Jadi jangan putus asa dan tetap semangat. Oke. Nah, ini aku mau kepo nih sama Sherin. Gimana nih, Share? Worth it nggak nih? Oke, kalau aku, kan tadi kayak aku bilang di awal, alasan aku ke Global Volunteer itu aku pengen buktikan kan. Ini aku sebagai ASEKer yang aku promosiin ke kalian nih, Global Volunteer ini memang worth it atau enggak sih kan. Nah, dan finally aku bisa ngerasain gitu kan. Aku bisa ngerasain gimana rasanya, dan aku bisa ngomong ke kalian sebagai bukti, sebagai aku juga ASEKer, dan juga aku sebagai yang pernah jadi EP gitu kan ya. For me, it's really worth it. Dan aku yakin bener kok kalian merasa, kok kalian nanti ikut, dan Kak Winda juga, kayak Kak Winda tadi bilang, kayak Monica juga bilang tadi, mereka tuh ngerasa tuh worth it banget gitu kan. Bahkan sampai set experience-nya pun worth it banget untuk kalian alami gitu. Bukan set experience yang nggak worth it untuk kalian alami, tapi worth it untuk kalian alami gitu loh. Nah, kalau untuk aku, maybe sentence that I could say to you adalah, take this change as a trial and error. Jadi ambillah chance yang udah ada disediakan oleh UKSW ini ya. Dari BKI, AIESEC, dan UKSW menyediakan pada kalian, kesempatan kalian untuk nambah experience kalian, untuk nambah nanti body CV kalian kan, untuk nambah juga relasi kalian, karena di sana tuh kalian bakal ketemu banyak orang, relasi kalian bakal bagus tuh. Kayak aku juga sampai sekarang tuh masih keep in contact with my other EPs friends, dan juga sama teman-temanku dari Vietnam yang lain. Kita masih sering kontak-kontakan, kayak update tentang COVID gimana sih di Vietnam, kan Vietnam sekarang udah selesai kan, which is really great gitu kan. Makanya kayak aku tanya kalian gimana sih kalau negara kalian bisa selesai lebih cepat or anything kind of that thing gitu loh. Banyak hal yang bisa kita dapetin dari itu relasi. Dan kenapa take this chance as a trial and error, karena kita nggak tahu nih ke depannya, bisa aja kalau kalian lagi kerja, sebelah kalian tuh ada orang Filipina, sebelah kanan ada orang Korea, depan kalian ada orang maybe Vietnam, dan sebelah kanan ada orang India. You'll never know gitu loh, siapa teman-teman kalian akan kalian hadapi di future gitu loh. Ngeliat keadaan globalisasi sekarang kan. So take this chance as trial and error. Jangan sampai pada saat sudah menghadapi yang namanya masa-masa itu baru kalian trial and error gitu loh. Kalau memang kalian punya chance ini, pakailah itu untuk trial and error kalian. Itu sih dari aku. Oke, berarti worth it banget ya dari ketiga speakers kita ini, mau ke Poland, Kambodia, sama ke Vietnam. Nah, buat teman-teman semua yang yang tertarik, silahkan banget nih nanti ikut. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi Q&A. Oke, next. Nah, aku mau nanyain, ini udah ada dua penanya, nggak ada yang mau nambah lagi atau gimana nih? Oke, kita tanyain dulu ke speakers ya. Salah satunya dari Riko ke Kak Winda. Sebentar. Oke, aku udah baca pertanyaannya sih. Oke, kalau Kak Winda mau langsung jawab, silakan. Iya, Gimana, langsung Kak? aja ya. Makasih Riko buat pertanyaannya. Jadi untuk sistem pendidikan kita sama mereka ya, karena aku high school students, jadi aku bakal jelasin yang high school students. Jadi mereka itu bukan kayak kita ya, bukan kayak IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa, no. Jadi mereka akan ada bagian yang military, ada yang police, dan ada yang biology, kayak gitu. Jadi it's really different from our education system. Masih jelas ya suaraku? Jelas, oke. Jadi kayak gitu. Yang mendasar itu perbedaan perbedaan pembagian kelasnya juga, lalu cara ngajarnya. Jadi
tidak seperti kita di Indonesia, sesuai dengan jurusan yang sudah mereka ambil. Militer nanti bakal belajar tentang militer yang akan mempersiapkan mereka untuk di dunia militer itu, lalu ada polis dan yang tadi sudah aku sebutkan itu. Jadi bedalah sama kita. Oke, ini ada 2 pertanyaan yang hampir-hampir mirip buat sharing. Share, kita mau nanya nih, prosesnya tuh apa aja sih kalau mau ngikutin GP dan detailnya gimana? Rangkaian proses dan biayanya tuh kayak gimana sih? Oke, nah kalau proses untuk kalian mau ikut GV gimana itu kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak bakal susah-susah sendiri gitu nyari informasi sendiri, no. Karena udah ada ISEC, kalian bisa email kita, bisa ngechat kita lewat nge-DM kita lewat IG, bisa juga nanya ke BKI langsung, atau bisa juga email ke BKI atau juga email ke ISEC langsung. Kalian bisa langsung nanya. Pokoknya kalau prosesnya itu gimana, pertama pada saat kalian mau apply, kalian bisa kontak salah satu dari kita, dari satu ISECer, kalian kontak, kita akan membantu kalian sama proses itu, apa aja yang diperluin untuk kalian nyari project pun, biar kalian nggak salah milih project, kan kita will never know itu apakah project itu totally bagus atau enggak kan. Terus maka dari itu kalian akan dibantu, akan dibimbing oleh kita dari ISEC, bakal ngebimbing kalian buat projectnya kayak gini, yang kalian butuhin ini dan itu tuh misalnya. Tapi nggak ada syarat yang khusus sih untuk ikut Global Volunteer ya. Yang penting umur kalian di atas 18 dan di bawah 30 tahun, itu sebenarnya syaratnya cuma satu doang. Kalau untuk butuh TOEFL, no, kalian nggak butuh TOEFL untuk ikut ISEC, Global Volunteer. Terus kalau ngomongin yang namanya itu, kalian butuh minimal NIM berapa, no, kalian nggak butuh minimal NIM berapa untuk ikut Global Volunteer, no. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus untuk kalian apply ikut Global Volunteer. Tapi yang penting, kalau kalian memang mau apply, silakan kontak satu dari kita, lalu kalian akan dibantu proses-prosesnya, dari mulai kalian apply, kalian nyari project tuh, lewat website kita, lalu kalian apply sampai kalian untuk nanti sampai keberangkatan dan sampai kalian pulang, kalian akan dibimbing oleh kita. Jadi nggak dilepas tangan kayak gitu sendiri. Kayak gitu kalau untuk proses ya. Dan kalau untuk masalah biaya itu kalian yang ngatur sendiri guys. Jadi bukan yang namanya itu bukan yang kalian bayar di awal ke kita. Misalnya kayak aku kemarin di Vietnam ngabisin saya 15 juta. Bukan kayak di awal kalian ngasih ke ISEC, nih gue bayar 15 juta ke lu ya. No. Kalian tuh cuma bayar di awal cuma 3 juta doang untuk administrasi, which is include untuk kalian tuh yang pertama, untuk kalian preparation, selama kalian preparation di Indonesia, kalian akan dibantu oleh kita, lalu juga ada kan preparation seminar, bareng sama ETP yang bakal berangkat juga, terus juga kalian bakal dapat beberapa merchandise kalau iya, dari kita, seperti itu sebenarnya. 3 juta, ya kan cuma bayar 3 juta doang ke ISEC, dan nanti tambahannya itu untuk kalian bayar insurance akan dibantu oleh ISEC juga, jadi kalian nggak nyari insurance sendiri, tapi akan kita bantu secara langsung gitu. Pokoknya kalian hanya membayar sekitar 3 juta, lalu habis itu untuk pengeluaran lainnya, nah itu terserah kalian, bebas kalian sendiri, kayak nyari tiket kalian sendiri. Jadi kalian aku maunya pergi naik tiket first class gitu, bisa first class pesawat ya boleh, silakan. Aku mau naik ekonomi ya silakan, bebas. Terus juga kalau misalnya untuk tempat tinggal itu tergantung project kalian, apakah project kalian dapat tempat tinggalnya gratis or no. Kalau misalnya kayak aku, tempat tinggalku nggak gratis, jadi aku mesti bayar lagi sendiri, tapi udah disediakan. Jadi bukan kalian baru sana nyari sendiri, gitu. Kalian akan udah disediakan, kalian tinggal bayar gitu doang. Kayak gitu sih. Kalau untuk masalah biaya tuh based on your spending. Jadi terserah spending kalian gimana. Cuma pokoknya di awal 3 juta untuk selama administrasi kalian, kita membantu kalian untuk sampai kalian berangkat, dan it's all done. Kayak gitu sih. Sisanya tentang spending kalian. Jadi kalau kalian bisa tipe-tipe orang hedon tuh bisa habis banyak. Sebenarnya aku kemarin tipe-tipe yang agak sedikit hedon. Karena teman-temanku yang nanti bisa cuma habis sekitar 9 sampai 11 juta, tapi aku habis 15 juta guys di Vietnam. Sorry. Seperti itu sih. Tapi itu worth it loh. Dengan 15 juta kalian hampir 2 bulan di luar negeri. Kalian mau cari kemana lagi? Yang bisa 2 bulan tinggal di luar negeri gitu kan? No. Oke deh. Makasih ya Sherry jawaban dua pertanyaan dari Fili dan juga dari Ratna. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tiara Angelika. Saya Tiara Angelika izin bertanya ke Kak Winda nih. Kalau misalnya ikut program ISEC yang Global Volunteer ini, yang maksudnya diselenggarakan selama beberapa bulan, kuliah di Indonesia yang dijalani di Indonesia itu gimana ya Kak? Apakah dapat didispensasi atau gimana ya? Terima kasih. Silakan Kak Winda.
Oke, aku langsung jawab ya. Jadi teman-teman project Global Volunteer itu bervariasi, bisa teman-teman pilih ya dari 6 sampai 8 minggu. Jadi aku waktu itu pilih yang 6 minggu. Nah, itulah mengapa teman-teman harus benar-benar aktif dalam memilih project nanti sama teman-teman ASEC seperti yang sudah dibilang Sherin. Teman-teman gak bakal sendiri, bakal dibantuin sama kayak waktu aku juga. Aku tuh dibantuin kayak gitu. Jadi teman-teman harus lihat teman-teman kuliahnya gimana. And then you can choose project yang mana di saat kapan. Karena waktu Desember 2018 itu ya teman-teman, perkuliahan itu harus selesai di November 30 kalau di fakultasku. Jadi dari tanggal 1 Desember itu kami udah nggak ada perkuliahan ya, paling tugas-tugas kecil atau hal-hal kecil lah, nggak yang major banget gitu. Jadi dari tanggal 1 Desember itu udah terhitung free. Aku selesai project tanggal 21 Januari, itu hitungannya aku bolos 2 minggu kelas, tapi absensiku masih dapat yang jatah boleh bolos gitu. Jadi tetap aman. That's why teman-teman harus benar-benar be responsible for your kuliah sama untuk proyeknya. Jadi benar-benar dilihat kalender akademiknya, lalu juga dilihat timeline proyeknya. Jangan sampai terlalu bertabrakan. Kalau terlalu bertabrakan, kan kalian jadinya bolos. Hitungannya nanti malah cuti kalau terlalu banyak kan. Jadi gitu. Harus benar-benar be responsible dan teliti untuk lihat timeline kuliah, baik timeline kuliah maupun timeline project. Kayak gitu. Aku masih hitung dapat jatah bolos. Gitu. Oke deh, makasih ya Kak Winda untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Tiara ya. Tiara ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa jadi ini sepertinya pertanyaan terakhir juga karena waktu ya. Dari Vania. Selamat sore Kak, mau nanya nih buat Kak Winda dan juga Kak Monica. Dalam kegiatan ASEC Kakak, ada persiapan dari tim atau ASEC-nya nggak sebelum Kakak mengajar? Gimana Kak rasanya mengajar murid yang berbeda bahasa? Asik nih. Pengen tahu dong jawaban dari Kak Winda dan Kak Monica, silakan. Siapa duluan nih? Kak Monica dulu deh. Nanti baru Kak Winda. Untuk persiapan mengajarnya, kalau dari aku sendiri, aku memang udah persiapin materi-materinya apa aja yang bakalan aku ngajarin ke anak tersebut, ke murid-murid tersebut. Tetapi dari itu semua nggak kepake karena dari kepala sekolahnya mau aku menggunakan buku pelajaran dari sekolah tersebut. Dan juga untuk apakah susah mengajar murid-murid Sanakara Bahasa, kalau dari murid aku sendiri nggak terlalu susah karena udah dari dasar mereka udah belajar bagaimana ngomong bahasa Inggris meskipun agak nggak bisa dimengerti. Kayak contohnya, aku mau main HP, teacher, me play phone. Jadi aku udah langsung tanggap, oh mau main HP. Atau enggak, teacher, break time. Aku udah langsung tanggap, oh iya waktunya istirahat. Itu. Tetapi ada juga satu murid yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Jadi terkadang aku menggunakan body language, bahasa tubuh itu yang mempermudah mereka. Itu cara salah satu supaya murid kita mengerti, kita menggunakan body language. Itu kalau dari murid dari Kamboja. Mungkin dari Kak Winda kayak mana, Kak? Oke, kalau dari aku, jadi teman-teman di project-nya itu nanti saat teman-teman apply akan ada details tentang project-nya. Jadi teman-teman diekspektasikan untuk mengajar apa sih yang harus teman-teman bawa ke sana gitu. Lalu nanti ketika teman-teman dinyatakan diterima setelah melalui proses seleksi, interview dan segala macam diterima, nanti bakal dapat further details dari tim ASEC negara tujuan. Misalnya aku tim ASEC di Szczecin kayak gitu. Setelah dapat itu nanti mereka bakal kasih tahu, oh kalian tuh persiapinnya ini ya, yang kayak gini ya. Nah, berbeda dengan yang lain kalau waktu aku pas di sana, jadi kalau teman-teman ikut ASEC, dari Indonesia akan menyediakan OPS atau Outgoing Preparation Seminar. Nanti pas di sana akan ada Incoming Preparation Seminar. Di situ kita akan dijelaskan tentang negaranya. Jadi a really brief explanation cuma sehari waktu itu kalau aku seminarnya. Nah, di situ juga kita dijelasin tentang sedikit mengenai murid-murid di Poland. Jadi gimana sih sebenarnya untuk ngajar yang menyenangkan atau ngajar yang oke gitu. Jadi dari tim ASEC di sana mereka membantu untuk memberikan
little insights tentang gimana untuk mengajar di sana. Kayak gitu. Rasanya mengajar murid berbeda bahasa sangat challenging ya teman-teman. Jadi mereka pun, jadi di Poland itu mereka nggak ngomong bahasa Inggris teman-teman. Mereka juga masih sangat seperti teman-teman di Indonesia yang tingkat confidence-nya juga masih nggak terlalu tinggi. Jadi mereka kadang-kadang malu, kadang-kadang nggak pede kayak gitu. Tapi karena aku juga bukan native speakers, jadi I learn to empower them, seperti value Isaac juga, empowering others, untuk ayo ngomong aja nggak apa-apa, nggak ada yang ngecek grammar di sini kayak gitu. Jadi pada pede dikit-dikit kayak gitu, sampai kami jalan-jalan bareng dan segala macam, walaupun memang bukan yang kayak jago banget, tapi at least they tried. It's really keren gitu loh kalau menurutku kayak gitu. Oke deh, jadi itu tadi jawaban untuk pertanyaannya Fania ya. Makasih Kak Winda dan juga Monica untuk jawabannya. Nah teman-teman, itu tadi sesi Q&A kita, karena terbatas waktu. Buat teman-teman yang pengen bertanya lebih banyak lagi tentang hal-hal yang udah kita bahas tadi atau tentang berkaitan dengan global volunteer, bisa ditanya lewat grup atau bisa ditanya lewat grup WhatsApp yang disediakan, atau juga bisa lewat kepada kakak-kakak panitia ini yang pakai background sama kayak saya ini di belakang ini. Nanti juga akan ditampilin kok di slide kontak personal dari kakak panitia dari Isaac, buat teman-teman bisa kontak dan tanya banyak hal tentang global volunteer. Terima kasih untuk speaker kita, buat Kak Winda, buat sharing, dan juga buat Monica udah mau sharing buat kita, buat berbagi pengalaman mereka selama global volunteer di negara-negara yang mereka tuju. Terima kasih banyak buat speaker-speaker kita untuk hari ini. Oke deh, kita next. Nah, karena kita sudah tanya jawab nih, udah ngobrol-ngobrol asik sama speaker-speaker kita, udah tanya jawab juga, dan sekarang kita sudah mau sampai udah mengarah ke akhir acara nih teman-teman. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Kepala Biro Promosi Humas dan Alumni BPHA Universitas Kristen Satya Wacana, yaitu Ibu Rini Hudiono, SPD MA, yang akan memberikan sambutan penutup buat kita semua di acara Sektor kali ini. Kepada Bu Rini, dipersilahkan Bu. Terima kasih untuk ini, saya panggilnya apa ini? Kakak Theo ya, Kakak Theo, adik Theo. Ya, terima kasih untuk semua yang terlibat di sini, BKHI, teman-teman dari BKHI. Kali ini saya Rini dari Biro Promosi Humas dan Alumni. Saya sebenarnya mewakili PR4 karena PR4 sedang rapim, jadi hari ini adalah hari terakhir kita menjelang memasuki libur panjang untuk Natal 2020. Dan saya juga mewakili Ibu Deborah, karena Ibu Deborah yang menjadi Kepala Biro Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, papanya sedang sakit. Jadi kami ada di biro yang sama di bawah PR4. Saya diminta untuk menutup rangkaian webinar hari ini dari Isaac Talk ya, a virtual road trip to Vietnam, Cambodia, and Poland. Sekaligus menutup rangkaian acara Pekan Pendidikan Internasional UKSW tahun 2020. Kalau saya boleh flashback ya, 26 tahun yang lalu, waktu saya masih menjadi mahasiswa, itu belum ada kegiatan internasional seperti ini. Waktu itu hanya ada PB Friend ya, yang diselenggarakan oleh LTC, dan hanya ada pertukaran Kwanse Gakuin itu ya, untuk kegiatan Kak Ryan yang di Jepang itu ya. Dengan adanya Pekan Pendidikan Internasional UKSW, saya merasa bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat,
Dan saya mengharapkan semua adik-adik mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Pekan Pendidikan Internasional ini bisa memanfaatkan, menyerap semua informasi dan gunakan momen ini sebagai suatu kegiatan yang akan berguna buat kalian. Jadi saya sangat mengapresiasi BKHI yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan tentunya apresiasi juga diberikan setinggi-tingginya kepada semua rekanan yang mendukung kegiatan ini bisa berlangsung. Ya, dari Aminef, British Council Indonesia, DAAD Indonesia, Navig Neso Indonesia, Australia Awards Indonesia, Campus Friends Indonesia, dan ISEC. Tentu tanpa adanya kerjasama dan hubungan yang harmonis BKHI, UKSW dengan mitra-mitra yang sudah saya sebutkan, acara ini tidak akan berlangsung. Dan saya mengharapkan ini semua mahasiswa benar-benar bisa menggunakan momen ini untuk Anda bisa act locally, tapi Anda harus think globally. Jadi dengan adanya pasar bebas sekarang, Anda harus go internasional, karena itu exposure untuk Anda dengan kegiatan-kegiatan internasional ini sangat diperlukan. Karena itu sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan ini dan mudah-mudahan semuanya dapat mendapatkan exposure yang semestinya untuk Anda bisa bersaing secara global. Saya teringat bahwa salah satu mahasiswa saya yang namanya Danu angkatan 2015 itu pernah ikut ISEC ke Thailand. Dia ikutnya sebenarnya 3 bulan, kemudian diperpanjang menjadi 6 bulan. Ya, dari kegiatan itu dia sangat berubah. Meskipun dia sebelum berangkat sudah bagus ya, tetapi pulang dari kegiatan itu saya merasa bahwa kegiatan ini benar-benar merubah dia menjadi satu pribadi yang sangat luar biasa. Setelah itu dia ikut kegiatan kerja praktek di Wakatobi, kebetulan bergabung di sebuah NGO ya, NGO Swiss Contact. Di sana dari KP 6 bulan dia perpanjang sampai 1 tahun. Dan luar biasa kegiatan-kegiatan seperti volunteer, kegiatan ISEC ini Anda kalau bisa mengikuti, Anda pasti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di akhir kata, tiada gading yang tak retak. Saya mewakili UKSW mengucapkan mohon maaf, meskipun ini bukan lebaran, tetapi momen untuk mengucapkan maaf ya untuk semua yang dilakukan. Apabila ada kekurangan, salah kata, apapun, itu saya minta maaf. Dan mengakhiri sedikit dari yang saya sampaikan, saya ingin mengucapkan selamat Natal 2020 dan menjelang tahun baru 2021. Mudah-mudahan pandemi tidak menghalangi kalian untuk meraih mimpi dan cita-cita. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Bu Rini atas sambutan penutupnya buat kami semua yang hadir pada sore hari ini di ISEC Talk. Dan terima kasih atas kehadirannya Bu di bersama-sama dengan kami di ISEC Talk kali ini. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat speaker-speaker kita yang wow tadi, Sherin, Monica, dan Kak Winda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya dan juga untuk sharingnya bareng-barengan kita di sini di ISEC Talk. Semoga semuanya tadi bermanfaat buat teman-teman yang hadir saat ini. Oke deh, untuk sesi selanjutnya aku serahin ke Kak Bunga. Kak Bunga silakan Kak. Oke, tadi yang pada nanyain IPK, fee, dan lain-lain, itu kalian bisa ngehubungin Selvia, Sherin, sama Astrid, karena nanti mereka bertiga yang bakalan ngejelasin detailnya lagi tentang Global Volunteer, kapan dibuka dan kapan kalian bisa mengikuti, dan detail-detail lainnya kalian bisa ngehubungin nomor di bawah ini, di layar kalian maksudnya. Oke. Jangan lupa dicatat ya. Oke, next. Nah, tadi kan kita udah dengerin sepatah dua patahnya dari Bu Rini. Makasih Bu Rini untuk waktunya bergabung bersama kita dan
memberikan kata-kata buat kita semua di sini. Nah, sekarang kan udah di penghujung acara nih. Buat kalian semua yang masih off cam, segera open cam karena kita akan ada sesi foto di mana kita mau foto-foto buat dokumentasi nih. Oke, yang belum siap-siap segera siap-siap open cam supaya kalian terlihat kece. Oke, ini siapa ya yang ngefotoin kita nih? Saya fotoin boleh. Nanti saya kirim ke BKHI. Oke, Bu. Oke, teman-teman, apakah udah pada siap? Oke. Sebentar, ada 13 kali ya. Oke, keep smiling karena kita tidak tahu Anda ada di mana ya. Oke, 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2. 1, 2. Oke, yang keempat 1, 2. Oke, yang kelima 1, 2, 6. 1, 2. Keep smiling. 7, 1, 2. 8. Banyak kamera yang belum on ya. 1, 2. 9. Keep smiling. Ya, 10. Smiling. 11. Ya, yang terakhir. Ya, sudah selesai. Oke, makasih Bu Rini atas bantuannya buat ngefotoin kita semua yang ada di sini. Oke, nah makasih banget buat semua teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Yang tadi juga udah nanya ada presensinya atau enggak, dan gimana sertifikatnya. Jadi, ini kalian bisa klik link di di kolom komen, nanti akan dibagikan linknya. Nah, udah dibagikan linknya. Kalian bisa mengisi nama lengkap dan NIM kalian secara detail. Jadi kalian ingat-ingat, teliti lagi ngisinya. Karena nanti nama lengkap kalian itu yang akan dijadikan di sertifikatnya gitu. Nah, oke. Dan waktu untuk pengisian linknya itu sampai 10 menit setelah acara berakhir. Jadi kalian jangan skip-skip buat nanti, segera diisi aja linknya. Jadi biar kalian tetap dapat sertifikatnya, kayak gitu. Terus follow juga IG Instagram kita SDGs UKSW dan BKHI buat info-info selanjutnya kalau kita ada acara lagi. Jadi kalian jangan lupa nih follow supaya tahu juga kalau kita lagi ngadain giveaway. Oke. Makasih semua buat waktunya. Boleh sama Theo dipandu untuk berdoa. Oke deh. Makasih Kak Bunga untuk sesinya tadi. Dan aku juga mengucapin sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir kali ini di Sektor hari ini dari awal dan nyimak sampai selesainya sampai ending banget ini. Makasih banget teman-teman udah stay dan udah ngikutin Sektor hari ini. Dan gak kerasa kita benar-benar udah di akhir acara nih guys. Nah, karena tadi di awal sebelum kita mulai ini kita kan mulai dengan doa. Dan akan lebih afdol lagi kalau kita tutup juga acara ini dengan doa. Nah, doa akan aku pimpin dengan iman Kristiani dan teman-teman yang lainnya juga bisa menyesuaikan kepercayaan masing-masing.
Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ASEC Talk pada hari ini dari awal hingga selesainya tanpa kurang suatu apapun Bapa. Kiranya Tuhan telah memberkati apa yang telah kami dengarkan dari para speaker kami, kiranya dapat menjadi wawasan bagi kami, dapat menjadi pengetahuan bagi kami, dan semakin lebih semangat lagi, dan kiranya dapat menumbuhkan keinginan kami untuk bisa mengikuti kegiatan Global Volunteer untuk mengembangkan kemampuan leadership kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh rencana kegiatan aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam campur tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Inilah doa dan permohonan serta ungkapan syukur kami Tuhan. Ya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke deh, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir hari ini, yang udah ikut ASEC dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di acara ASEC di acara-acara ASEC berikutnya, dan see ya guys. Jangan lupa ya guys di follow Instagramnya @sdgs_ksw biar kepo-kepo tentang giveaway dan info-info terbaru dari Global Volunteer di ASEC.